Kalau pas gak punya duit artinya senang atau agak gresulo? Nasihatnya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu, cara mengetahui kamu diridhoi Allah atau tidak. Pangkat tertinggi kan radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Itu kan ada pangkat tertinggi. Kita kalau nyebut sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat yang diridhoi Allah. Kita menyebut para wali radhiyallahu anhu, wali itu diridhoi Allah. Lah kira-kira kita ini termasuk orang yang diridhoi Allah atau tidak? Tolok ukurnya apa? Akan kita bahas kurang lebih 40 menit. Insya Allah. Ya 40 menit selesai. Setelah itu bawa nasi bungkus silahkan disantap di rumah masing-masing. Dijual juga boleh. Ya, dijual juga boleh. Namanya juga milikmu kok. Wa qala radhiyallahu anhu idza arata an ta'rifa rabbak hal huwa radin 'alaik am la unzur ila nafsik hal anta radin bima qusima lak min rizq am la fa in kunta radiyan fa huwa 'alaika radin wa illa fala qala alaihi salam man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Ini pendek, simple tapi maknanya luas ya. Wa dzalika kama su'ilat sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha fa ajabat bimithli hadza wa in tarda bil maqsumi ishta mun'aman wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan wa dalilur ridha ar-rifqu fil ma'isyah wa dalilus sukhut al-kharaq kama fil hadits wa hadhil awaid tashubbu narul hirs fil qulub law ba yuhawwil al-insan hasala syai' yatlubuh ihdimul awaid wa sayyidu mabanil din ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Ya, ini saya akan petikkan saja yang berkaitan tentang kalau mau tahu Allah ridho sama kamu atau tidak. Monggo diunjukin. Udah diminum belum? Ya. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu, kalau kamu pengen tahu Tuhanmu itu ridho sama kamu atau tidak, caranya mudah. Lihatlah dirimu sendiri. Ya, cek dirimu. Kamu ridho tidak dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu? Kalau kamu ridho dikasih Allah rezeki model apapun, ya Allah juga ridho dengan amalmu model apapun. Jadi kalau kita dikasih rezeki Allah itu selalu ridho, maka Allah juga ridho kepada kita. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridho dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, dengan takdir yang Allah berlakukan kepadanya, falahu ridha, maka Allah ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang marah, gak ridho, lawannya ridho itu marah, gak suka. Ridho itu kan puas. Ya, kalau lawannya puas jadinya gak puas. Tapi dalam arti negatif ya, gak puas. Aku gak puas, aku protes. Ya, jadi barang siapa yang protes dengan takdir yang Allah berikan kepadanya, protes dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, maka Allah juga akan marah sama dia. Allah marah sama dia. Ayo kita bahas ini. Ini sebetulnya gampang atau susah ini? Tolok ukurnya mudah atau susah? Nah, jadi cek sekarang ini, kira-kira antum masuk yang mana? Masuk yang diridhoi atau yang enggak diridhoi? Atau yang belum diridhoi? Jawabannya simpel. Kalau pas enggak punya duit artinya senang atau agak gresulo? Kalau pas enggak punya duit, hatinya gimana? Ridho-ridho saja, nyantai-nyantai saja, atau ada resah kemudian hidup kok seperti ini ya? Pernah enggak muncul seperti itu kalimat itu? Urip kok koyong ini?
bojo kok kaya ngene. Pernah enggak ibu-ibu itu? Iya. Ujian hidupku kok seperti ini. Aku kok begini. Pernah enggak kita merasakan seperti itu dan di hati ada rasa seperti itu? Kalau kita pernah, berarti kita belum ridho dengan takdirnya Allah Ta'ala. Manusia hidup itu gak lepas dari 4 hal seperti yang saya sampaikan di khutbah Jumat tadi dan juga saya sampaikan di petuah para wali untuk para ini mau ngomongnya bahasa Indonesianya terus gak enak, pelanggan YouTube Habib Novel. Ya, di pelanggan YouTube Habib Novel itu ada petuah para wali. Di situ saya sampaikan mengutip nasihatnya Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Bahwasanya dalam hidup manusia enggak lepas dari 4 hal. Enggak mungkin lepas dari 4 ini. 4 hal. Yang pertama mendapat nikmat. Coba cari di jagat raya satu manusia hidup, makhluk hidup enggak dapat nikmat. Ada enggak? Enggak ada. Karena hidup itu sendiri sudah nikmat. Jadi dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala enggak bisa ngitung. Dari mulai tadi kita bangun tidur sampai sekarang kita bisa ngitung nikmat kita enggak? Enggak bisa. Nikmat demi nikmat, demi nikmat, demi nikmat, demi nikmat, demi nikmat. Nah manusia kalau dapat nikmat itu tugasnya ngapain? Syukur. Syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Tugasnya syukur. Nah sementara kita dari pagi sampai malam ini dapat nikmat, syukurnya seberapa? Jadi tugas syukur kita belum jalan. Kalau tugas syukur kita jalan itu mesti seneng tak urip ini. Bahagia terus. Karena orang syukur itu merasakan enak. Makanya ngucap alhamdulillah. Merasakan enak kok. Syukur, terima kasih ya Allah. Merasakan enak. Yang kedua, orang hidup enggak mungkin lepas dari yang namanya ujian, musibah, bencana, bala. Siapapun manusianya, mau nabi, mau rasul, mau wali, ya, mau ahli taat, mau ahli maksiat, enggak mungkin lepas dari ini. Bahkan dikatakan dalam hadis, sesungguhnya asyaddal bala, yang paling berat ujiannya, balanya, yang paling berat musibahnya siapa? Para nabi, tsummal amsal, tsummal amsal. Ujiannya nabi, musibahnya nabi itu lebih berat dibanding yang lain. Dan nabi yang paling hebat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ujian terberat yang dialami adalah ujiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ujiannya Rasulullah. Nah kalau kita sebagai manusia kemudian kok hidup gak mau diuji, ya aneh. Barang siapa yang gak mau diuji silakan cari Tuhan selain aku kata Allah Ta'ala. Gak nemu. Karena la ilaha illallah. Tuhan cuma Allah. Manusia hidup pasti mengalami ujian. Gak mungkin tidak. Siapapun orangnya. Ujian itu ya wujudnya rata-rata gak enak. Namanya musibah. Ya musibah itu tidak enak. Nabi Muhammad SAW ujiannya banyak. Kalau saya ceritakan di sini ya berapa tahun gak akan khatam tuh ujian-ujian yang dialami Nabi Muhammad SAW. Wong Rasul itu belum baru Masya Allah ya, masih kecil saja sudah wafat ibunya. Dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia. Diajak ibunya ziarah ke ayahnya, pulang ibunya yang akhirnya juga meninggal dunia. Dan Rasul melihat bagaimana ibunya meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Balik ke Mekah, balik ke Mekah dari ziarah ke Madinah, kembali ke Mekah sebagai anak yatim piatu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian demi ujian demi ujian sampai sudah jadi Rasul pun diuji. Sampai diusir sama kaumnya. 3 tahun gak bisa makan makanan yang benar. Makannya rerumputan dan dedaunan. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah terus gimana tugasnya? Kata Syekh Abu Hasan Asyadzili, manusia hidup mendapatkan nikmat, tugasnya syukur. Mendapatkan ujian musibah, tugasnya sabar. Namanya dapat ujian ya sabar. Makanya saya ngomong terang-terangan, Habib Novel Al-Idrus tidak terima curhat. Moh saya terima curhat. Kenapa? Rata-rata curhat itu menunjukkan ketidaksabaran. Masa saya mau menerima orang-orang gak sabar?
Assalamualaikum, Yai, Ustadz, Guru, Habib, Waalaikumsalam. Umet Bib, golek duit angel, cari uang susah, pusing Bib, cari uang susah. Nah kira-kira kalimat pusing cari uang susah itu bisa mendatangkan uang? Enggak. Terus kira-kira mendatangkan pahala? Enggak. Datangkan uang enggak, datangkan pahala enggak, datangkan dosa bisa jadi. Kalau di hati ada protes sama Allah Ta'ala itu dosa yang luar biasa enggak disadari. Nah manusia kalau diuji ya tugasnya cuma satu, ngapain? Sabar. Makanya ada satu orang itu nyantai luar biasa, duit gak punya, kerjaan belum dapat, usahanya itu sebisanya seada-adanya. Tapi senyum terus. Terus ditanya, duit? Gak punya duit. Udah dapat pekerjaan? Ya ini keliling jualan. Enggak, pekerjaan tetap, yang tetap ya ini. Kamu kok bisa bahagia? Lah terus bawa kon piye? Kamu kok bisa bahagia? Lah terus kamu suruh saya ngapain? Suruh sedih itu ya. Saya suruh sedih. Ya udah, dikasih ujian sama Allah, lagi rezekinya sempit, ya diterima, dijalani, dinikmati. Nanti kan ya hilang-hilang dewi. Seperti yang saya dapatkan ilmu dari supir truk yang udah saya share beberapa waktu yang lalu, sudah belum? Yang mana? Hah? Bukan saya sering dapat ilmu dari supir truk. Jadi banyak guru-guru saya itu supir truk, tapi supir truknya nggak paham kalau punya murid namanya Habib Novel. Iya nggak paham kalau supir truknya punya murid namanya Habib Novel. Habib Novel punya guru namanya supir truk. Tidak semua orang punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki. Udah saya share belum itu? Sudah kan? Nah, ya. Tidak setiap orang punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki. Nah, ini keren ini, Masya Allah, luar biasa. Hatinya bisa nerimo, nyantai. Kalau pas gak punya duit ya, rezeki ono gitu, sabar, dijalani hidup.